Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Nah, saat ini kan udah kita semua mengetahui bahwa pengumuman untuk kuota SNMPTN di tahun 2022 sudah diumumkan. Dan kita tahu siapa saja dari kita yang bisa untuk bisa melanjutkan ke seleksi SNMPTN di tahun 2022. Sebelumnya aku mengucapin selamat buat kalian yang bisa mengikuti seleksi SNMPTN di tahun 2022, tetapi yang belum mendapatkan kuota jangan bersedih hati karena masih banyak jalur untuk bisa kuliah di tahun 2022, baik itu yang menggunakan raport atau yang menggunakan nilai ujian. Oke, saat ini aku di sini mau ngebahas takut salah pilih jurusan, ya kan? Nah, jadi di sini aku mau ngasih sedikit tips untuk milih jurusan buat kalian, apalagi yang sekarang lagi bingung. Wah, ini SNMPTN sebentar lagi nih, tapi aku belum tahu jurusan aku mau apa nih. Gimana sih cara pilih jurusan? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin ya. Yang pertama adalah potensi diri dan passion berupa minat dan bakat. Nah, kita sebelum memilih jurusan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa potensi kita dan passion kita seperti apa. Minat kita apa dan bakat kita apa. Contohnya seperti ini, misalkan minat kita pengen jadi seorang reporter, terus bakat kita banyak berbicara, terus sering bersosialisasi dengan orang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa jurusan kita itu bisa menjadi jurnalistik atau apa. Jadi kita harus bisa mengetahui dan menggali lagi potensi atau passion kita sendiri, karena itu adalah salah satu kunci hal penting yang nanti bisa digunakan sebagai kunci atau pertimbangan untuk kita memilih jurusan. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan kepribadian. Nah, menyesuaikan dengan kepribadian seperti apa sih? Nah, jadi kan orang itu punya dua ya. Yang pertama adalah introvert dan yang kedua adalah extrovert. Nah, untuk orang-orang introvert biasanya adalah orang-orang yang biasanya suka kesunyian, biasanya diam atau atau jarang suka bersosialisasi dengan orang. Nah, mereka orang-orang yang introvert bisa memilih jurusan juga yang introvert seperti teknik informatika. Teknik informatika adalah salah satu jurusan yang introvert. Bukan berarti semua orang yang introvert, tapi memang jurusannya seperti itu. Karena dalam teknik informatika kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi akan suatu pembelajaran. Kemudian misalkan kita orang yang extrovert, kita bisa memilih jurusan yang extrovert. Mungkin seperti menjadi guru. Guru kan nggak mungkin ada yang introvert, pasti semua extrovert, karena semua guru pasti menginginkan bisa memberikan yang terbaik kepada para pelajarnya. Kemudian gimana sih caranya? Yaitu dengan konsultasi dengan orang yang berpengalaman. Nah, biasanya kalau kita sering cerita sama orang yang berpengalaman, biasanya orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang pernah mendahului kita atau orang-orang yang lebih tahu bagaimana sih caranya gitu. Jadi misalkan aku kan sekarang masih kuliah. Nah, aku ceritanya otomatis nggak akan ke yang lebih muda lah, pasti yang lebih tua atau yang pernah mengalami sebelum aku pengen ke situ. Jadi misalkan aku pengen kerja, aku nggak akan mungkin ceritanya ke anak SMP atau anak SMA, tapi aku pasti bakal ceritanya pasti ke orang tua, guru, atau ke kakak tingkat yang udah lulus dan udah kerja. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui kira-kira konsultasi atau pendapat dari orang yang berpengalaman itu kira-kira kita harus kemana atau kemana, itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk kita ke depannya. Kemudian, yaitu intip peluang kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Seperti yang kita ketahui, dunia ini, apalagi di Indonesia khususnya, sudah mulai masuk ke era 4.0, di mana semua pekerjaan mulai dipengaruhi oleh yang namanya teknologi dan informasi yang sangat pesat. Oleh karena itu kita bisa mengintip peluang kerja yang kira-kira bakal bisa terpakai nanti di dunia pekerjaan. Misalkan kan emang nanti bakal masuk ke era 4.0, berarti kita harus bisa menguasai yang namanya matematika, fisika, dan kimia, dan banyak hal lainnya seperti teknik dan arsitektur. Dan juga ada teknologi informasi, informatika, dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengintip kira-kira ke depannya di Indonesia khususnya
mereka semua, Indonesia ini membutuhkan orang seperti apa, dan kita bisa mengintip peluang kerja tersebut. Nah, buat kalian yang misalkan masih wah gak keburu nih, jadi gimana milih jurusannya? Oke, aku punya tips lain buat milih jurusan, yaitu dengan cara melihat nilai mata pelajaran terbesar. Nah, dengan cara kita melihat nilai mata pelajaran terbesar, kita juga mengetahui bahwa kita itu minat di suatu pelajaran tersebut, yang dimana nanti pada saat kita kuliah, kita bisa mengetahui, oh ternyata kuliah aku pengen seperti ini, pengen ada pelajaran ini gitu. Nah, oke, di sini aku udah ngerangkum sedikit beberapa jurusan yang mungkin bisa kalian pilih atau bisa kalian coba jika kalian suka mata pelajaran berikut ya. Yang pertama, aku di sini akan ngebedah semua jurusan mengenai IPA atau MIPA. Jika di antara kalian ada yang menyukai matematika atau matematikanya menjadi suatu pembelajaran yang menurut kalian menyenangkan, atau bahkan dinilai rapot kalian matematika adalah nilai terbesar, maka kalian boleh memilih jurusan berikut. Dan jika kalian pengen masuk kedinasan, saran aku adalah kedinasan berikut, karena kedinasan berikut adalah kedinasan yang emang mementingkan matematika. Salah satunya, yang pertama adalah PKN STAN, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang sangat diminati di Indonesia. Yang kedua adalah STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang ketiga adalah STPI, yaitu tentang penerbangan. Terus ada STTN. Nah, STTN ini adalah salah satu sekolah tinggi teknologi nuklir, dan ini jarang diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, STTN bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian untuk mempersiapkan diri masuk ke STTN tersebut. Kemudian ada ATKP, yaitu Akademik Teknik dan Keselamatan Penerbangan. Kemudian bagi kalian yang menyukai pelajaran biologi kimia atau lebih unggul di mata pelajaran biologi dan kimia, nah kalian bisa memilih jurusan-jurusan berikut untuk kuliah nanti, seperti kedokteran, kebidanan, ilmu keperawatan, kesmas, ilmu gizi, fisioterapi, farmasi, teknologi pangan, ilmu tanah, teknologi lingkungan, dan berikutnya. Nah, kemudian misalkan kalian suka di pelajaran matematika fisika atau lebih unggul di mata pelajaran ini, nah kalian boleh memilih jurusan astronomi, oceanografi, dan teknik-teknik yang lainnya. Teknik-teknik sebenarnya banyak, tapi aku di sini cuma mencantumkan yang biasanya lebih banyak di setiap perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau kalian pengen kedinasan juga, aku saranin di STTN, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Kemudian misalkan kalian yang anak-anak IPA suka mata pelajaran atau lebih besar di mata pelajaran matematika, fisika, dan geografi. Oh iya, sebelumnya kenapa ada geografi? Karena di setiap sekolah pasti ada beberapa mata pelajaran IPS yang menjadi peminatan di IPA. Nah, aku di sini ngambil contohnya yaitu di pelajaran geografi. Nah, di sini kalian bisa mengambil jurusan teknik geologi, teknik geodesi, geomatika, perencanaan wilayah dan kota, dan meteorologi. Oke, tadi kan kita udah ngebahas apa aja jurusan yang sesuai dengan nilai tertinggi di MIPA ya. Sekarang kakak di sini atau aku di sini bakal ngebahas mengenai semua jurusan yang ada di ilmu pengetahuan sosial. Oke, yang pertama, misalkan kalian menyukai mata pelajaran atau besar di mata pelajaran ekonomi dan matematika, aku saranin buat kalian milih jurusan berikut. Karena jurusan berikut ini sangat mementingkan sesuatu pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi dan matematika, yaitu ada akuntansi, ilmu ekonomi, bisnis, kewirausahaan, manajemen atau manajemen pendidikan, dan untuk kedinasannya sendiri adalah PKN STAN. Kemudian bagi kalian yang menyukai pelajaran sosiologi dan PKN, nah ini adalah jurusan-jurusan yang mungkin aku saranin, dan juga ada kedinasannya. Wah, kok kenapa sih kedinasan di mata pelajaran sosiologi dan PKN ini sangat banyak? Karena PKN adalah salah satu mata pelajaran yang mengajarkan pendidikan kewarganegaraan kepada kita sendiri. Jadi kita harus bisa mencintai, kita harus bisa menghargai bangsa ini, dan kita bisa memberikan sumbangsihnya, baik itu berupa finansial atau berupa ide kepada negara ini. Oleh karena itu banyak kedinasan yang menerima mereka yang menyukai pelajaran PKN khususnya, yaitu adalah Poltek, SSN atau STSN, yaitu Sekolah Tinggi Sandi Negara. Yang kedua ada STIN,
yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara Akmil, ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, Akpol, STTD, dan IPDN. Kemudian untuk kalian yang menyukai atau lebih besar di mata pelajaran bahasa atau seni, nah bahasa di sini adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya yang ada di sekolah kalian. Tetapi jika kalian dari jurusan bahasa, maka bakal ada bahasa-bahasa lainnya. Nah, aku saranin kalian buat pilih jurusan berikut seperti seni rupa, kriya, tari, seni musik, dan seni-seni yang lainnya. Kemudian ada juga desain komunikasi visual, fotografi, teater, dan desain interior. Kemudian buat kalian yang besar pelajarannya atau suka pelajaran di bahasa dan sejarah atau sosiologi, maka aku saranin jurusan-jurusan berikut, yaitu ada sastra dan bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, Belanda, dan buat kalian yang suka-suka K-pop, nah di sini ada sastra dan bahasa Korea. Nah di sini ada di UGM. Jadi buat kalian yang suka kayak K-pop, terus yang ya kayak seperti itu deh. Aku kurang ngerti soalnya. Nah kalian bisa nih masuk ke jurusan sastra dan bahasa Korea. Terus ada Jepang, terus ada Prancis, ada sastra Arab, sastra daerah, ilmu sejarah, ilmu filsafat, dan arkeologi. Nah, buat sastra daerah di sini berbeda-beda ya, tergantung kalian berkuliah di mana. Misalkan kalian berkuliah di daerah Jawa, biasanya akan ada nanti nanya sastra Jawa. Misalkan kalian sekolah di mana, bakal ada sastra ini sesuai dengan daerah atau tempat perkuliahan kalian nanti. Dan di sini mungkin yang terakhir, jika kalian besar atau suka di pelajaran geografi, maka aku saranin kalian untuk bisa ke jurusan berikut. Dan kedinasannya yaitu adalah STMKG, yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kedinasan ini merupakan salah satu kedinasan semi militer. Jadi buat kalian yang suka geografi dan pengen mengabdi langsung ke negara, kalian bisa langsung masuk kedinasan ini. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih berupa tips dan beberapa jurusan yang mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan untuk kalian semua, baik itu untuk nanti SNMPTN ataupun nanti untuk seleksi mandiri. Semoga kalian bisa sukses dan bisa diterima di perguruan tinggi, di politeknik atau di sekolah tinggi yang kalian impikan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.